Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Net TV Sulsel. Apa kabarnya hari ini? Saya Aco dan saya Cece. Kembali bersama kami di program andalan kita bersama, apalagi kalau bukan Lingkar Kreatif. Cece, mau kak belikan kitas? Deh, Aco, jami pakai lama deh, senangku mi. Tas spesial ini buatan lokal, bahannya dari olahan sabuk kelapa. Kita tuh Aco, masa ada tas dari sabuk kelapa? Pasti tidak percaya kita, nonton Neki Paleng dulu ini liputannya. Dunia fashion memang tak ada matinya, akan selalu menghadirkan inovasi-inovasi terbaru yang memberi warna dunia tersebut hingga menjadi dinamis. Mengapa? Karena fashion telah menjadi alat ukur kehidupan sosial seseorang agar bisa tampil menarik. Kekinian, fashion tak lagi menjadi milik masyarakat dengan kelas sosial tertentu. Segala bentuk aksesoris dan penunjang gaya hidup dalam dunia ini sudah bisa dijangkau oleh masyarakat kelas menengah dengan model yang sama. Misalnya, tas dan topi cantik pada merek tertentu dengan harga selangit hanya bisa dijangkau dengan kelas sosial yang tinggi. Namun di sisi lain, untuk kelas sosial menengah ke bawah, jenis barang tersebut juga bisa hadir untuk mereka, tentu dengan harga terjangkau dan model yang sama, meski mereknya yang berbeda. Nah, di Kabupaten Goa, tepatnya di Kelurahan Pak Bundukan, Kecamatan Bontonompo Selatan, ada sebuah UKM yang mengolah serat-serat dari sabuk kelapa menjadi barang fashion yang terlihat begitu mewah. UKM yang bernama Kalapana Sulsel ini dikelola oleh Amanji Rahman bersama teman-temannya menjadi berbagai macam hasil olahan sabuk kelapa yang sangat berguna dalam menunjang berbagai aktivitas sehari-hari. Di antaranya adalah topi cantik dan tas yang cantik. Sabuk kelapa ini dijadikan bahan baku pembuatan topi dan tas tersebut yang diambil dari sampah-sampah pasar tradisional yang menjual kelapa atau tempat khusus yang menyediakan minuman air kelapa muda. Dari sampah kelapa berbentuk utuh ini dibawa ke tempat pengolahan UKM, kemudian dibelah lalu dimasukkan dalam sebuah mesin pencecah kelapa untuk digiling dan ditumbuk. Dari hasil pencecahan ini, kelapa tersebut kemudian dipisahkan dari batok dan kulitnya dan terakhir menghasilkan sabuk kelapa. Batok kelapa itu kita kumpulkan di pedagang kelapa muda yang ada di sepanjang jalan itu. Sampah ya? Sampah. Dia memang sampah. Selama ini pedagang kelapa muda itu dia biasa buangnya ke sungai. Ini dampak lingkungan yang sangat fatal sebetulnya. Makanya kami inisiatif untuk mengolah itu. Kita masukkan ke mesin pencacah sabut kelapa namanya. Nah, kita cacah di situ sampai dia halus, sampai kita bisa dapatkan yang namanya sabut kelapa. Sabuk kelapa ini kemudian diurai berdasarkan helainya. Selanjutnya disatukan kembali membentuk topi menggunakan cetakan dan mal yang disiapkan. Usai itu direkatkan kembali menggunakan lem. Setelah merekat, rekat topi ini kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Sistem pengeleman sabuk kelapa tersebut menggunakan mesin penyemprot agar menghasilkan daya rekat yang kuat. Pengeleman sendiri dikerjakan sebanyak 2 kali. Langkah terakhir adalah pengecatan yang juga menggunakan mesin penyemprot sesuai dengan warna yang diinginkan. Dan terada, inilah berbagai jenis topi serta cas yang cantik yang siap pakai. Kalau untuk topi, kita ada sekian item ya, ada songkok juga bisa kita bikin sebagaimana yang saya gunakan. Kedua, topi biasa yang ada tudungnya ke depan. Yang ketiga itu topi pantai, dia bulat. Selain topi ada tas juga ya? Tas juga bisa kita ciptakan dengan sabut kelapa ini. Sebetulnya banyak sekali yang bisa kita kembangkan dengan potensi sampah kelapa muda ini, utamanya sabutnya itu. Yang jadi mimpi saya itu sebetulnya mau bikin kapal. Ya, kapal penangkap ikan lah, kapal-kapal kecil. Bisa, dimungkinkan. Kerajinan sabuk kelapa ini dimulai Amanji Rahman sejak bencana Covid mulai mewabah tahun 2020 lalu dengan proses jatuh bangun. Yang menarik, ia menggunakan mesin pencecah kelapa yang ia rakit sendiri dengan belajar secara otodidak di media sosial. Pasalnya, Amanji Rahman sebelumnya berprofesi sebagai tukang las dan dari perlengkapan itulah ia merakit mesin pencecah kelapa.
Saya sih pengennya beliau-beliau atau pejabat yang punya kompetensi di masalah-masalah lingkungan atau apa gitu yang sekaitan dengan lingkungan, ayo coba kita gabung lah, atau kita combine, kita punya pengetahuan, fasilitasi kami, dan kita bisa olah sabut kelapa itu untuk mendapatkan PAD sebetulnya. Itu niatan kami, keinginan kami yang untuk kedepannya. Semoga ini bisa mendapat follow up untuk beliau-beliau yang saat ini punya kekuasaan.